pengayaan, dan saya sebetulnya lebih cocok dengan definisi komunikasi menurut 3 ahli ini. Dari 3 buku yang saya rujuk, yaitu bukunya Mosaic, saya ambil dari halaman 12, bukunya Turner di halaman 5, dan juga di bukunya Griffin di halaman 6. Beliau-beliau ini dalam bukunya menyampaikan communication itu is a process. Jadi dari 3 buku ini mereka sepakat bahwa komunikasi itu bukanlah sebuah tindakan sebagaimana yang diungkapkan oleh De Vito, tetapi communication itu adalah sebuah proses. Bagi Mosaic, communication itu adalah proses yang sistemik. Sistemik itu maksudnya apa? Sistemik itu contohnya jam. Jarum jam itu adalah sebuah sistem. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada gear 1, harus ada gear 2. Ketika gear 1 dia muter, maka dia akan memutarkan gear kedua. Nah, itu namanya sebuah sistem. Jadi communication itu kompleks. Tidak bisa melibatkan diri sendiri, tetapi dia harus melibatkan sebuah sistem sehingga itu bisa terjadi sebuah proses komunikasi. Ya, communication is a systemic process in which people interact. Ya, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi saya sudah lemparkan. Kalau misalkan kita berkomunikasi sama kucing, apakah itu sebuah objek komunikasi? Iya atau bukan? Iya, Mas. Bukan dong. Bukan. Bukan ya. Karena di sini in which people interact ya. Di sini yang berinteraksi itu adalah people, orang dan orang yang berinteraksi dengan dan menggunakan simbol untuk bisa mengkreasikan atau membuat serta menginterpretasikan sebuah makna gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang siapa nih contohnya? Sarah, ambilin buku gitu. Itu kan bahasa yang saya gunakan untuk meminta bantuan Sarah untuk mengambilkan buku, itu adalah sebuah simbol. Simbol yang disepakatin dengan nama bahasa Indonesia. Nah, simbol itu digunakan untuk bisa memproses communication process di dalam sebuah lingkungan. Menurut Turner, communication is a social process in which individuals employ symbols to establish and interpret meaning in their environment. Jadi sebenarnya sama aja, tetapi kalau tadi Mosaic melihatnya sebagai sebuah sistem yang sistemik gitu ya, proses yang sistemik, kalau Turner ini bisa melihat communication itu dalam hal social prosesnya. Social proses maksudnya melibatkan hubungan antara saya dan teman-teman dalam proses belajar kelas di sini. Gitu. Tidak mungkin terjadi sebuah proses ketika memang kita tidak punya hubungan sosial sama sekali. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada communication is a relational process of creating and interpreting messages that elicit a response. Jadi sebenarnya sama. Kalau di sini dia lebih menekankan bukan cuma sekedar sosial. Sosial itu kan luas banget. Tetapi kalau Griffin dia lebih fokus dan spesifik pada proses yang melibatkan relasi satu sama lain dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Nah, teman-teman, lanjut ya. Dari 3 definisi tadi yang sudah disebutkan di dalam bukunya Mosaic, Griffin, dan juga Turner, beliau-beliau itu sepakat bahwa communication itu adalah sebuah proses. Ini saya coba rangkum, apa sih yang dimaksud dengan proses dalam sebuah komunikasi. Communication itu adalah sebuah proses, yang artinya proses tersebut selalu berjalan, ongoing ya, terus berjalan secara dinamis, dan juga jalannya itu nggak ada habisnya, atau unending occurrence. Jadi proses tersebut berlangsung secara terus-menerus dan tidak bersifat reversible atau berkebalikan. Contohnya gini, ada bapak, katakanlah namanya A, ibu namanya B, gitu ya, sama tetangga namanya C, gitu ya. Bapak A dan Ibu B ini, dia punya anak namanya D. Gitu kira-kira. Nah, namanya tetangga ya, tetangga kan sukanya julid ya. Nah, si tetangga C ini, dia bilang sama si Bapak A dan Ibu B, Bapak, Ibu, tahu nggak anakmu itu, si D, kemarin itu ngerokok. Gitu. Nah, di situ terjadi proses komunikasi antara C dan A dan B, pertukaran informasi dari C bahwa anaknya si A dan B itu diduga merokok. Itu proses komunikasi yang terjadi antara AB bersama dengan C. Nah, setelah mendapatkan informasi bahwa, loh,
ini serius anak kita ngerokok, kata si A dan si B, gitu kan. Akhirnya besoknya ditemuin anaknya, Dek, kamu ngerokok ya, gitu. Si D-nya menyangkal, enggak kok Pak, enggak kok Bu, mana buktinya? Kata si D kayak gitu. Nah, dari contoh ini, bisa dilihat bahwa proses komunikasi itu merupakan proses yang selalu berjalan dan tidak bersifat reversible atau berkebalikan. Ketika si A dan si B menerima informasi bahwa anaknya merokok, gitu ya, apakah informasi itu bisa direset? Kalau anaknya kemudian terbukti tidak merokok, itu hal yang berbeda. Tetapi ketika A dan B menerima informasi bahwa anaknya itu merokok, informasi tersebut yang sudah masuk ke dalam kepalanya A dan B, itu tidak bisa direset kembali atau tidak reversible. Prosesnya terus berlangsung. Contoh gampangnya gini. Teman-teman mungkin pernah dengar isu terkait dengan penempatan. Oh, penempatan menurut PMK tahun 2020, PMK nomor 77, oh bahwa nanti akan ada minus growth di Kementerian Keuangan. Maka penempatan nanti akan sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya di luar Kementerian Keuangan, gitu ya. Pernah dengar itu? Pernah? Benar. Pernah, Mas. Nah, dengar itu kan? Nah, Ketika mendengar informasi itu, ada beberapa respon. Ada yang mungkin biasa aja, ada yang sedih, ada yang kepikiran, atau bahkan ada yang sampai resah, atau bahkan overthinking. Respon itu beda-beda. Karena tadi disebutkan bahwa communication itu elicit atau mendapatkan respon gitu ya. Respon bisa jadi berbeda-beda. Nah, sampai pada satu ketika, katakanlah ada pengumuman bahwa semua lulusan untuk angkatan 2018 itu di Kementerian Keuangan. Tetapi apakah storage yang ada di kepala teman-teman bahwa ada informasi kalian pernah terpapar bahwa kemungkinan nanti lulusan angkatan kalian itu semuanya di non-Kemenq itu bisa hilang? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Itulah kenapa communication itu disebut sebagai unending occurrence. Prosesnya itu terus berlangsung. Bagaimana teman-teman menyikapi pengumuman penempatan tadi akan sangat dipengaruhi dengan semua informasi yang teman-teman sudah dapatkan sebelumnya terkait tema tersebut. Misal, oh, aku pernah dapat informasi bahwa aku nanti tidak akan penempatan di Kemenq. Tiba-tiba dapat pengumuman bahwa aku penempatan di Kemenq. Kaget. Kaget itu adalah sebuah respons yang teman-teman bisa dapatkan karena informasi sebelumnya yang teman-teman dapatkan dari proses komunikasi yang sudah berjalan. Gitu maksudnya. Jadi communication process itu selalu berjalan, berjalannya secara dinamis, dan kejadian itu tidak pernah berhenti atau unending occurrence. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan, sekiranya itu relevan silahkan langsung di jeda aja nggak apa-apa ya. Gitu. Nah, teman-teman, komunikasi itu menurut bukunya si Turner, itu ada 7 konteks komunikasi. Bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Yang kadang-kadang membingungkan itu adalah the first two ya, intrapersonal dan juga interpersonal. Apa bedanya? Mungkin kalau teman-teman sering bingung, dulu juga saya pertama kali belajar komunikasi bingung, ini komunikasi interpersonal atau intrapersonal. Nah, paling gampang untuk bisa membuat analogi di kepala adalah intranet dan internet. Jadi kalau intranet itu kan hanya bisa diakses dalam sebuah ruangan gitu ya, dalam host yang sama. Tapi kalau internet itu kan bisa diakses secara global gitu. Jadi intranet itu kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita berkomunikasi secara personal. Tetapi kalau interpersonal, ya ingat ada internet, kita bisa mengakses orang lain. Interpersonal itu berbicara tentang sebuah hubungan antara orang A dan orang B. Tapi kalau intra itu antara A dan dirinya sendiri. Komunikasi intrapersonal itu di sana ada beberapa hal. Di sini saya masukkan 2 contoh ya. Yang pertama adalah terkait dengan decision making. Contohnya gini. Biasa kalau teman-teman perempuan gitu ya, oh dia mau pergi ke kampus misalkan, hari ini pakai baju batik warnanya merah gitu. Nah, biasanya perempuan-perempuan tuh takes time tuh untuk nyariin
jilbab apa yang sekiranya match dan sekiranya sesuai dengan apa yang ingin dia tampilkan kepada lingkungan sosialnya. Boleh jadi itu ke dosennya, boleh jadi itu ke teman-teman kelasnya, atau boleh jadi itu ke orang-orang yang sekedar cuma ketemu di jalan. Nah, waktu berpikir untuk bisa memutuskan bahwa aku mau ngambil jilbab dengan warna ini, dengan bentuk ini, dengan konsep berpakaian ini, itu adalah komunikasi interpersonal dari individu itu. Nah, kemudian juga ada ego involvement. Contohnya, kalau misalkan kita dimarahin sama orang, atau simpelnya gini, lagi naik motor, kemudian diserempet sama orang. Nah, itu terjadi komunikasi intrapersonal di dalam diri orang yang diserempet. Gua mau marahkah? Atau gua mau mengabaikan-kah? Atau gua memilih untuk malah memaafkan-kah? Atau gua malah pengen bayarin dia motornya rusaknya? Kenapa-kah? Ayo kita ke bengkel. Respon itu terjadi karena ada komunikasi intrapersonal di dalam si individu itu. Di sana juga ada keterlibatan ego atau emosi yang terjadi dalam komunikasi, proses komunikasi tersebut. Nah, kalau interpersonal, kalau di bukunya Griffin ini buku lama, dia masih konteksnya adalah komunikasi tatap muka atau face to face gitu. Nah, pertanyaan saya untuk konteks di sini, bagaimana kalau misalkan komunikasi itu terjadi dalam dating apps. Di sini ada yang pakai Tinder? Ada? Anyone? Nah, oke, kalau emang nggak ada, coba bayangin. Kalau di buku lama dia bilang kalau interpersonal itu adalah komunikasi tatap muka, face to face. Nah, kalau misalkan di Tinder, atau misalkan Mas Fikar misalkan nge-DM Mbak Rizky Diah Rosanti misalkan, nanyain, Mbak lagi ngapain gitu, apa kabar segala macam. Nah itu kan adalah komunikasi yang melibatkan hanya 2 orang aja. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam komunikasi interpersonal atau tidak? Saya pengen tanya dong ke Mas Rizky Ade Junara. Mas Juna, silakan. Halo, Mas Juna? Ya Pak, kedengaran? Oke. Gimana Mas Juna? Kalau misalkan komunikasinya itu antara sama-sama 2 orang, tetapi tidak face-to-face communication. Dia melibatkan sebuah media. Katakanlah tadi di dating apps, atau katakanlah di DM Instagram. Apakah itu masuk ke dalam konteks komunikasi interpersonal atau tidak? Menurut saya termasuk Pak, karena kan lewat media itu kan kita juga bisa melakukan tatap muka secara langsung. Ya, exactly. Terima kasih Mas Juna. Betul ya. Jadi dengan berjalannya teknologi dan zaman gitu ya, komunikasi itu kan terus berkembang. Bahwa komunikasi face to face itu akan tetap terjadi, tetapi bayangkan kalau di kondisi pandemik seperti ini, maka orang berkomunikasi secara face to face itu akan sangat jarang ya frekuensinya. Maka interpersonal communication itu juga mencakup komunikasi antara 2 orang atau lebih gitu ya, yang melibatkan media selain daripada komunikasi face to face gitu. Nah, pada kelompok yang lebih besar lagi ada namanya small group communication. Nah, small group communication itu adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah kelompok kecil. Nah, para ahli menyebutkan bahwa sebetulnya small group itu penekanannya bukan lebih kepada jumlah orang di dalam grup tersebut. Nah, contoh small group yang terjadi itu apa? Grup WhatsApp kalian. Itu adalah small group communication. Apa yang bisa menyebabkan kalian itu small group communication? Karena kalian satu sama lain itu punya hubungan dan saling mengenal satu sama lain. Ketika sebuah kelompok itu bisa mengenal satu sama lain dari semua anggota, maka kelompok itu bisa dikategorikan sebagai small group communication. Termasuk, gimana Mas, kalau misalkan kelompoknya ada 1.000, itu juga masuk ke dalam small group communication, asal ya satu sama lain itu saling kenal. Cuman kan agak sulit juga ya membayangkan ada 1.000 orang berkumpul, dan satu sama lain itu bisa kenal dan saling berinteraksi satu sama lain. Gitu. Nah, ada beberapa isu yang
yang terjadi di dalam komunikasi small group itu biasanya kan kalau small group adalah pembagian tugas. Contoh kalau misalkan ada tugas mata kuliah komunikasi publik dari kelas dipecah lagi ke beberapa kelompok-kelompok kecil, di sana juga pasti ada isu. Oh, ini gimana nih pembagian cewek cowoknya gitu, atau di Kabinet Indonesia Bersatu, kabinet kerja sekarang, berapa representasi perempuan di dalam kelompok kabinet tersebut. Itu kan adalah salah satu isu di dalam sebuah small group. Ada juga kalau udah kebentuk grupnya, siapa nih yang bakal jadi pimpinan? Siapa nih yang bakal jadi PIC-nya? Siapa yang mau jadi PIC komunikasi publik? Nah, itu adalah contoh dari isu leadership dalam sebuah small group. Siapa yang akan jadi ketua kelas, siapa yang akan jadi presenter nanti kalau misalkan ada kegiatan presentasi dan lain sebagainya. Ada juga isu terkait masalah pembagian beban pekerjaan. Wah, enak aja lo, masa gue dapatnya segini lo nggak ngapa-ngapain. Itu adalah hal-hal yang sering terjadi dalam sebuah komunikasi small group. Kemudian juga ada namanya organisasi yang terjadi dalam sebuah instansi atau organisasi. Ini sangat khas ya, nggak perlu saya kasih tahu, harusnya teman-teman juga sudah paham gitu, bahwa dalam komunikasi ini ada namanya hierarki atau kedudukan vertikal. Oh, kalau misalkan di PKN-san dipimpin sama Pak Direktur, di bawahnya Pak Direktur ada kepala BAAK yang ngurusin akademis. Untuk support masalah fasilitas ada kepala BKU. Kemudian ada ketua jurusan, ada ketua prodi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi ketika memang ada komunikasi di dalam sebuah kelompok yang membentuk sebuah organisasi yang formal dan kaku. Kalau di kelas itu belum bisa dibilang bahwa ini adalah komunikasi organisasional, karena ya namanya ketua kelas kan, bahkan ketua kelas di sini siapa namanya? Saya, Mas. Mas Lintang. Iya. Nah, Mas Lintang kemarin ketua kelasnya dipaksa atau mengajukan diri? Pasti dipaksa, Mas. Nah, ya kan? Jadi memang organisasional itu biasanya komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi yang kaku dan formal gitu ya. Kalau misalkan Mas Lintang kan ya di dalam kelompok kecil itu biasanya ditunjukkan segala macam. Nah, kemudian ada lagi sebuah konteks komunikasi yang dicetuskan oleh Aristoteles, yaitu komunikasi yang sifatnya retorika atau rhetorical communication, atau sekarang lebih sering disebut dengan public communication. Nah, nanti ini juga akan bisa kita breakdown lagi dalam beberapa skill. Salah satunya adalah public speaking gitu ya. Bagaimana cara kita untuk bisa mendeliver apa yang ada di dalam kepalanya kita tentang sebuah konteks komunikasi kepada publik atau orang banyak. Nah, apa yang membedakan public communication dengan mass atau media gitu? Contohnya public atau rhetorical communication itu contohnya gini. Pak Jokowi lagi kampanye untuk memilih beliau di Pilpres 2019, katakanlah seperti itu. Nah, katakanlah lokasinya di GBK Senayan. Tapi kan GBK itu kan punya kapasitas ya teman-teman ya. Katakanlah 100.000. Maka orang ke 101.000, orang tersebut tidak bisa masuk GBK dan orang tersebut tidak akan bisa mendapatkan pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi karena orang itu tidak boleh masuk ke GBK karena ada kapasitas. Orang-orang yang ada di dalam GBK dan Pak Jokowi itu sedang melaksanakan proses komunikasi publik atau retorikal. Nah, karena memang kapasitasnya sangat terbatas, maka tim suksesnya menggunakan konteks yang kedua, yaitu media atau mass communication. Jadi yang di dalam tadi disiarkan secara live, katakanlah di YouTube, atau disiarkan di dalam berita, di dalam sebuah koran, supaya orang-orang di luar sana itu bisa paham, bisa tahu apa sih visinya Pak Jokowi kalau beliau jadi presiden. Gitu ya. Jadi kalau media atau mass communication itu dia melibatkan sebuah media di luar pihak-pihak yang berkomunikasi dalam proses tersebut. Yang terakhir adalah cultural communication. Nah, kalau cultural ini agak sedikit unik. Kalau tadi kita berbicara dari diri sendiri, kemudian abis itu kita berdua, kemudian lebih gede lagi ke small group gitu ya. Kalau misalkan grupnya ada
pembagian tugas secara formal masuknya organization, kalau orangnya lebih banyak lagi maka masuknya ke public, mau lebih banyak lagi menggunakan media. Kalau kultural ini bisa terjadi pada berbagai macam level atau jumlah komunikator dan komunikan. Contohnya gini, ada nggak di sini yang dari Palembang? Tadi ada ya? Halo? Ada yang dari Palembang tadi ya kalau nggak salah ya? Ada Pak Kevin Ayu. Nah, Kevin Ayu. Mungkin kita orang Palembang sering bicara, ayo misalkan ke warung gitu, Ibu, Bapak, saya beli minyak lampu. Kevin Ayu masih tahu istilah minyak lampu? Tahu, Kak. Tahu kan? Bagi teman-teman mungkin yang di luar kultur Sumatera gitu ya, bingung gitu. Minyak lampu tuh apa gitu. Ketika misalkan Kevin Ayu itu beli minyak tanah, maksudnya artinya itu adalah minyak tanah, itu di Jakarta, maka orang yang tidak punya kultur Sumatera atau kultur Melayu akan kebingungan dengan cara berkomunikasinya Kevin Ayu gitu. Atau mungkin tadi di kelas sebelahnya ada contoh yang lebih unik lagi. Ada dari Tanjung Pinang, dia biasa kalau pesen es teh itu dia bilangnya teh obeng. Gitu ya. Bayangkan kalau misalkan dia lagi di Jakarta, terus abis makan kemudian dia pesen teh obeng gitu. Dan pelayannya surprisingly benar-benar melayani permintaan itu secara literal. Didapatkanlah sebuah gelas isinya teh bersama dengan obeng. Padahal yang dimaksud adalah es teh. Nah, itu adalah communication, cross-cultural communication ya. Itu sangat bisa terjadi hanya untuk interpersonal communication pun lintas kultural itu bisa terjadi. Tidak perlu untuk dalam grup yang lebih besar. Gitu. Itu contohnya cross-cultural communication yang terjadi. Well, teman-teman, aduh, saya sebenarnya agak males untuk menceritakan atau mengajarkan terkait masalah teori, tapi ya sekali lagi RPS itu sifatnya mengikat ya, jadi kita mau nggak mau harus belajar ini. Nah, model komunikasi teman-teman sebetulnya di buku-buku yang lain juga banyak, cuman saya hanya menyampaikan satu, bahwa inilah model komunikasi. Kalau misalkan proses komunikasi yang terjadi tadi, kalau misalkan saya sama Sarah, misalkan kemarin berkomunikasi bagaimana cara kita untuk bisa menyiapkan pertemuan hari ini gitu. Katakanlah ada dua orang yang berkomunikasi, satunya komunikator, satunya komunikan. Nah, tetapi model komunikasinya Devito ini dua-dua orang itu bisa menjadi komunikator dan dua-dua orang itu bisa menjadi komunikan. Nah, ada namanya encoder, ada namanya decoder. Di situ mungkin ini istilah yang mungkin agak sedikit asing buat teman-teman. Encoder dan decoder itu adalah pihaknya. Prosesnya namanya encoding dan decoding. Apa itu? Encoding itu adalah proses atau fungsi di dalam diri kita untuk bisa menciptakan atau menyusun sebuah pesan. Contohnya, saya masuk ke grup WhatsApp teman-teman. Saya merasa saya punya interpersonal communication. Ketika saya masuk ke dalam grup, ketika saya di-invite, maka saya ada sebuah kewajiban untuk menyapa. Maka ada proses encoding di dalam diri saya untuk bisa menyapa sampai pada proses saya mengketik. Selamat siang teman-teman. Itu adalah proses encoding. Dan saya di situ bertindak sebagai encoder. Teman-teman yang menerima pesan saya di dalam grup gitu ya, bertindak sebagai decoder. Ketika teman-teman melihat pesan saya, teman-teman pasti akan membaca. Selamat siang teman-teman. Kemudian setelah ditangkap oleh mata dan panca indera, teman-teman akan memproses di dalam otaknya. Oh, ini dosennya lagi menyapa. Maka aku harus menyapa balik. Gitu loh. Nah, itu adalah proses namanya decoding. Teman-teman berlaku sebagai decoder. Ketika teman-teman sudah menyapa balik, selamat siang juga mas, gitu. Itu teman-teman sudah bertindak sebagai encoder, gitu ya. Proses itu terjadi secara unending proses, gitu ya. Nah, apa yang teman-teman sampaikan tadi, selamat siang juga mas, itu merupakan umpan balik atau feedback. Nah, dalam proses yang terlihat mulus tadi, selalu ada namanya gangguan atau noise. Tadi sudah saya jelaskan.
Di bukunya Devi itu ada 3, cuma ada saya tambahkan untuk fisiologis ya. Gangguan atau noise ini yang menyebabkan pesan itu tidak sampai. Contohnya gini, saya menyampaikan selamat pagi teman-teman, ternyata ada anggota di grup kelas ini yang dia masih centang 1. Contohnya tuh gitu, itu adalah noise ya, gangguan fisik ya, sehingga si orang tadi tidak mendapatkan pesan yang saya sampaikan. Itu namanya gangguan atau noise. Mudah-mudahan dengan konsep ini teman-teman bisa memahami itu ya. Nah, dari model yang tadi, ini saya breakdown lagi menjadi ada 8 poin ya, 8 poin. Mohon untuk diperhatikan karena ini berkaitan sama penugasan. Setelah ini akan saya berikan penugasan teman-teman. Ada 8 poin komponen komunikasi yang saya breakdown dari model komunikasinya Joseph DeVito. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan tuh contohnya gini. Dalam proses komunikasi, teman-teman nggak mungkin berbicara sekeras ketika teman-teman bicara di rumah gitu ya dengan tetangga sama dengan ketika teman-teman bicara di bioskop gitu ya. Jadi bedanya pasti beda dong, pasti menyesuaikan karena prinsip komunikasi itu ada salah satunya komunikasi itu adalah proses penyesuaian. Nggak mungkin teman-teman teriak-teriak ketika teman-teman di bioskop. Itu ada lingkungan fisik. Fisiknya teman-teman tuh lagi di bioskop, maka teman-teman harus berbicara dengan bisik-bisik atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Sosial psikologis itu terkait masalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi internal, innernya teman-teman. Misalkan, teman-teman mungkin, ini contoh ya, kata anjing gitu ya, mungkin bagi kita yang tidak punya emosi, terdengar biasa aja gitu. Kata anjing, karena itu adalah sebuah frasa menggambarkan sebuah jenis hewan. Tetapi ketika psikologisnya dia sedang marah, kata itu bisa punya meaning yang berbeda. Gitu ya. Itu namanya lingkungan sosial psikologis. Lain lagi ada namanya waktu. Waktu itu contohnya gini. Orang zaman dulu gitu ya, mungkin biasa bicara dengan bahasa daerah. Orang Jawa zaman dulu mungkin masih kenal semuanya menggunakan kromo inggil, kemudian masih tahu ya hana caraka gitu. Mungkin sekarang nggak banyak lagi orang yang tahu. Karena kenapa? Karena itu ada garis waktu yang membuat penyesuaian itu, komunikasi itu terus berubah. Mungkin orang dulu taunya ya hurufnya huruf hana caraka zaman dulu. Tapi bayangin kalau misalkan saya ngajar pakai slide isinya hana caraka. Apa yang akan terjadi di kelas ini gitu. Nah, itu contohnya adalah lingkungan waktu. Nggak mungkin saya menggunakan konsep waktu dulu, saya bawa ke waktu sekarang. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah sumber dan penerima. Ini tadi encoder dan decoder sudah saya jelaskan. Fungsinya atau prosesnya namanya encoding dan decoding juga sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat ada namanya kompetensi komunikasi atau kompetensi komunikator. Nah, di sini juga penting. Contohnya tadi, saya tadi memberikan contoh kalau misalkan kita lagi berdiskusi bersama forum dokter gitu ya terkait dengan wabah COVID-19. Nah, kompetensi kita sebagai orang yang belajar keuangan negara pastinya berbeda dengan kompetensi yang dimiliki oleh para dokter yang saat itu kita ajak diskusi. Nah, beberapa hal bisa jadi nggak masuk pesannya ke kita karena memang kompetensi kita nggak sama dengan orang-orang yang kita ajak diskusi. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan kompetensi komunikator atau kompetensi komunikasi. Pesan dan saluran, ini menjadi komponen penting. Pesan itu ya apa yang disampaikan dan apa yang kita terima, dan saluran itu adalah channeling, gitu ya. Pesan tadi bisa disampaikan secara verbal maupun non-verbal, gitu ya. Nah, saya pengen tanya dong, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini ada sebuah tweet yang viral di tahun 2017. Kalau teman-teman masih ingat saat itu ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan teknologi, Gojek ya saat itu. Gojek ketika billboard semua orangnya berwarna, kemudian dengan tulisan yang bombastis, dengan warna-warna yang mencolok, Gojek malah membuat sebuah tulisan yang menyentuh, tulisannya dibuat rapat, tulisannya dibuat kecil, dan tidak berwarna sama sekali. Ditaruh di Jalan Rasuna Said,
yang terkenal sangat macet gitu. Sehingga orang mampu untuk bisa membaca billboard tersebut. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah billboardnya si Gojek ini itu merupakan pesan yang disampaikan secara verbal atau non-verbal. Saya mau tanya dulu dong ke Hiria Pradiptarani. Silakan Hiria. Kalau modelnya tulisan itu non-verbal. Non-verbal, baik. Hiria berpendapat bahwa billboard itu non-verbal. Coba saya tanya dulu ke Franz Wijaya. Franz, menurut Ya, Franz, Mas. apakah ini komunikasi yang dilaksanakan secara verbal atau non-verbal? Menurut saya kok verbal ya, Mas? Nah, kenapa Mas Franz bilang ini verbal? Mungkin karena ada kata-katanya, Mas. Ya, baik teman-teman. Ada dua perbedaan pendapat. Ada yang bilang ini non-verbal, ada yang verbal. Yang betul ini adalah komunikasi verbal. Even ini tidak dilaksanakan atau disampaikan secara lisan, komunikasi verbal itu ada atau mengandung pola bahasa. Dari apapun yang sekiranya itu ada komponen bahasa atau linguistiknya, itu dikatakan komunikasi verbal, walaupun komunikasi itu dilakukan dengan media benda mati, contohnya billboard. Oke, nanti akan kita ulas lebih jauh di bab-bab berikutnya, ya. Verbal atau non-verbal itu cara penyampaian, channel itu adalah medianya. Kalau tadi billboard adalah channel atau media yang digunakan oleh Gojek untuk bisa menyampaikan pesannya kepada masyarakat luas. Ada umpan balik, ada umpan maju. Umpan balik, saya yakin teman-teman sudah tahu namanya feedback. Kalau umpan maju itu adalah cara orang untuk bisa mempenetrasikan pesannya supaya bisa lebih masuk gitu ke orang yang menerima pesan. Gangguan tadi atau noise sudah saya jelaskan, ada 4 gitu ya. Kalau di bukunya Devito itu sampai pada psikologis aja teman-teman, tapi ada satu gangguan atau noise yang tidak terangkum dalam bukunya Devito, makanya saya tambahkan di situ ada gangguan fisiologi atau keterbatasan fisik dari komunikator maupun komunikan. Nah, yang terakhir adalah etika. Ini penting apalagi di lingkungan budaya seperti di Indonesia. Bisa jadi, katakanlah Kevin Ayu itu ngomong, Bu, ini dong tolong beliin baju warna merah, aku besok butuh bajunya buat acara. Gitu. Kevin Ayu mungkin bisa ngomong kayak gitu dengan santai dengan ibunya, karena memang secara etika fine-fine aja gitu orang Palembang untuk meminta bantuan ibunya selama itu sopan, nggak nyuruh gitu ya. Tetapi kalau misalkan itu terjadi di lingkungan Jawa yang masih konvensional gitu ya, itu bisa jadi akan berakhir lain gitu. Dari pilihan bahasanya, dari bagaimana cara kita untuk bisa meminta tolong, maka etika itu berperan penting. Padahal sebetulnya message-nya sama. Pesannya sama, salurannya sama, bisa jadi umpan majunya sama, sumber penerimanya juga bisa sama antara anak dan ibu, prosesnya juga bisa jadi sama, kompetensi komunikasinya pun bisa sama tidak ada gangguan, lingkungannya sama, tetapi etikanya yang berperan penting di sini. Ya, etika atau norma itu artinya adalah sederhananya gini, boleh tidaknya, baik buruknya sebuah tindakan yang disepakatin oleh lingkungan sosial tertentu. Gitu. Bisa jadi di Palembang boleh, tapi di Jawa nggak boleh. Bisa jadi di satu daerah itu oke, di daerah yang lain itu bisa jadi bencana gitu. Well, teman-teman, tugas yang pertama yang teman-teman harus kumpulkan di minggu depan, oke, sebelumnya saya akan stick pada janji saya pengen bikin kelas ini sebisa mungkin tidak kaku dan asik gitu ya, dan saya juga butuh timbal balik atau umpan balik dari teman-teman supaya bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan buat kita semua, termasuk dalam hal penugasan. Saya paham betul, anyway, saya adalah pemerhati Stuntman Fest garis keras ya. Saya sering banget untuk bisa ngecekin betapa teman-teman itu merasa beban PJJ itu jauh lebih berat dengan berbagai macam tugas, dengan mungkin kondisi dosen yang mungkin tidak sebaik
penyampaian ini ketika di kelas, ada juga dosen yang nggak ngerti teknologi dan sebagainya. Nah, saya paham betul beban teman-teman, tetapi di sisi yang lain dosen juga wajib untuk memberikan tugas. Saya akan memberikan tugas, tetapi saya akan memberikan tugasnya sebisa mungkin yang fun dan tidak membebani teman-teman. Tugas yang pertama, ini. Ada billboard yang Gojek tadi sudah saya jelaskan. Saya minta tolong teman-teman untuk bisa menganalisis secara pribadi ya, menganalisis konsep komunikasi billboard ini kepada masyarakat umum berdasarkan 8 komponen komunikasinya. Contohnya, misalkan Mas ini deh coba, Mas Daki, pengen kita bahas di komponen apa, Mas Daki? Mungkin komponen encoding decodingnya. Nah, Mas. baik. Komponen encoding decoding ini contoh ya. Nggak boleh 88 ya, nanti kalian nggak kerja. Well, kalau kita bahas proses komunikasi yang dilakukan oleh Gojek kepada masyarakat umum dari aspek encoding dan decoding, di sini teman-teman bisa mengulas. Saya juga nggak menyimpan gambar sebetulnya pesan yang disampaikan itu apa gitu ya, tapi seingat saya ini adalah pesan yang menyentuh gitu. Intinya kayak ngapain sih kalian tuh macet-macet di sini, capek-capek gitu ya. Mending order aja sama kita. Pada akhirnya in the end itu adalah strategi marketingnya mereka. Intinya itu gitu. Cuman pengenaan message-nya mereka itu dikenakan dengan aspek psikologisnya pembaca gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini secara encoding dan decoding gitu. Nah, yang paling bisa adalah kita bisa melihat pesan ini secara decoding. Bagaimana cara kita bisa melihat pesan tersebut dan sampai ke kepala kita. Menurut saya, pesan ini isinya begini. Saya sangat tersentuh dengan pesan ini begini karena ada kata-kata ini. Dan setelah membaca pesan ini, maka saya berinisiatif untuk ini. Itu adalah proses encoding, gitu ya. Dan proses decodingnya, karena tidak terjadi pada teman-teman bisa melakukan asumsi di sana. Analisis itu tidak harus sifatnya fakta. Kalau misalkan posisinya emang udah ada billboard dan tahun 2017, ya masa ya kita menganalisis fakta encodingnya gimana gitu kan. Nah, encodingnya teman-teman bisa melakukan asumsi. Menurut saya, Gojek menggunakan bahasa seperti ini karena Gojek ingin terlihat berbeda dengan kompetitor yang lain, contohnya. Gojek mampu melihat kesempatan orang sedang macet. Orang namanya macet tuh kan pasti celingak-celinguk kanan kiri segala macam, ya nggak sih? Bener nggak? Nah, disitulah aspek yang ya dicoba dikapitalisasi oleh Gojek supaya pesan ini sampai kepada publik. Satu. Yang kedua, ini punya materi yang viralable. Paham nggak? Ini adalah konsep materi yang sangat baru, agak nyeleneh, dan punya potensi untuk bisa disebarkan di sosial media. Actually, yang dia tuju adalah itu. Nah, itu kan proses encoding yang teman-teman bisa asumsikan. Dan lihat, orang setiap lewat, bahkan tidak cuma membaca. Kalau ingat teman-teman 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, orang bahkan sengaja lewat jalan itu untuk membaca pesannya, difoto, dan dinaikin di Instastory. Kalian tahu betapa besar bergulirnya pesan itu hanya karena dengan konsep marketing yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu kan proses encoding. Teman-teman bisa coba untuk analisanya ngarahnya ke sana gitu. Terima kasih ya, Mas. Oke, silakan teman-teman besok di analisis dari 8 komponen komunikasi ini, teman-teman bisa gunakan analisis yang tidak perlu komprehensif, tidak perlu yang betul-betul kompleks. Saya paham teman-teman dalam level belajar. Kalau separah-parahnya ya, seenggak-enggaknya teman-teman bingung, coba bikin point to point aja. Lingkungan fisiknya ini, lingkungan sosial apa? Terserah teman-teman ya. Di sini saya pengen melihat kemampuan komunikasi teman-teman dari sisi komunikasi yang berbasis pada lisan dan komunikasi decoding yang teman-teman dapatkan dari contoh komunikasi yang dilakukan oleh Gojek. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ini, teman-teman? Ada? Silakan. Silakan. Izin bertanya, Kak.
Ya. Nantinya pengumpulan tugasnya itu dalam bentuk apa ya? Kalau boleh tahu. Oh iya, nanti bentuknya gampang aja, nggak perlu di tulis tangan segala macam diketik aja lewat komputer. Cuman secara teknis nanti akan saya sampaikan ke Sarah ya, supaya bisa bareng sama teman-teman kelas yang lain. Jadi mungkin besok akan saya sampaikan teknisnya pengumpulannya kemana, maksimalnya kapan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Cukup ya. Next. Oke, 10 menit terakhir teman-teman masih ada 2 materi lagi. Tujuan komunikasi. Jadi sekali lagi teman-teman di sini kan komunikasi itu sifatnya tidak terhindarkan ya prinsipnya, salah satunya teman-teman sekedar cuma menyapa atau teman-teman melihat aplikasi di dalam handphone itu adalah proses komunikasi gitu. Atau teman-teman mendapatkan notifikasi atau teman-teman mendapatkan SMS gebyar 30 juta yang uangnya bisa diambil di alamat nggak jelas gitu ya. Itu adalah proses komunikasi dan komunikasi itu adalah proses yang tidak bisa terhindarkan. Nah, menurut si DeVito, tujuan komunikasi itu ada 4 setidaknya teman-teman. Yang pertama adalah self-disclosure atau penemuan diri. Itu berlangsung secara melalui proses pembandingan sosial. Contohnya gini. Ada di sini teman-teman yang agak males buka Instagram karena kayak Instagram itu ajang buat orang untuk bisa pamer social life-nya. Ada yang merasa seperti itu? Anyone? Ada, Mas. Ada, Mas. Ada. Nah, mungkin sebagian nggak ngeh gitu ya, tapi ada sebagian orang yang ngerasa bahwa, aduh males banget buka Instagram, tiap hari orang ini ngupload tentang pacarnya, tiap hari orang ini ngupload dia naik mobil dan lain sebagainya. Bisa jadi bagi semua orang yang lain itu menjadi hal yang biasa, tapi bagi kita secara sosio-psikologis yang tadi sudah disampaikan, itu bisa berarti berbeda. Nah, proses ketika teman-teman buka Instagram, teman-teman buka Twitter, buka media sosial lewat koran atau segala macam, ada proses pembandingan sosial di situ. Bagaimana teman-teman bisa membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi orang atau objek yang teman-teman lihat dalam media komunikasi tersebut. Ada juga yang ngerasa masuk Instagram tuh jiper. Aduh, males banget deh buka Instagram. Gue kayaknya nggak ada yang bisa gue banggain nih di hidup gue gitu. Atau mungkin sebagian teman-teman sudah masuk dalam fase quarter life crisis gitu. Nggak ada apa-apa aja kalian overthinking gitu. Apalagi kalau lihat Instagram gitu ya, ngelihat temennya IP-nya 4 gitu. Di sana ada pembandingan diri. Nah, di situ teman-teman melalui proses tadi, teman-teman bisa menemukan diri sendiri. Apa ya salah aku? Aku kurang apa ya? Bedanya apa ya aku sama dia? Ketika dia berusaha seperti ini, aku sekeras apa nih usahanya? Pantas nggak sih aku dapat hasil yang seperti ini dengan usaha yang seperti ini? Nah, itu adalah namanya self-disclosure. Ya, penemuan diri sendiri yang terjadi karena pembandingan sosial. Ada juga proses komunikasi itu membuat kita mengetahui dunia luar, sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin ada sebagian di sini yang suka baca Quora. Saya adalah Quora addict ya. Setiap malam sebelum tidur saya pasti baca Quora gitu, karena di Quora itu banyak sekali hal-hal yang tidak pernah saya tahu atau bahkan tidak pernah saya pikirkan untuk saya perlu tahu ada di Quora gitu. Nah, itu contohnya melalui aplikasi Quora saya bisa menemukan banyak hal lain di dunia yang sebelumnya saya nggak tahu. Membangun relasi. Di sini namanya manusia sebagai makhluk sosial pasti membangun interaksi dengan berbagai media, dengan berbagai macam jenis manusia, itu pasti tools yang digunakan adalah caranya komunikasi. Nggak mungkin teman-teman bisa punya hubungan dengan orang lain, tapi tanpa komunikasi sama sekali. Itu tidak akan mungkin. Punya, misalkan ngelihat stranger, orang itu dikatakan stranger karena tidak ada komunikasi sebelumnya. Gitu ya. Komunikasi juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan, kalau teman-teman baca novel, atau teman-teman sesimpel dengerin Spotify, atau teman-teman yang suka belanja, komunikasi di Shopee itu bisa jadi kayak notification grid sale atau flash sale itu menjadi satu hiburan buat teman-teman yang suka belanja gitu. Nah, jadi komunikasi itu juga punya aspek menghibur atau entertaining gitu ya. Dan yang terakhir ada tujuan komunikasi yaitu persuasif atau meyakinkan.
Nah, biasanya komunikasi ini secara pribadi dalam proses komunikasi interpersonal, kalau lagi ada masalah sama temennya, diyakinin bahwa oke, everything's gonna be fine, lo nggak perlu nangis, lo nggak perlu sedih, lo nggak perlu overthinking bahwa semua akan baik-baik aja, gue akan selalu ada sama lo dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kita menggunakan media komunikasi kita sebagai cara kita untuk meyakinkan orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, dalam skup yang lebih besar ada juga namanya campaign ya. Campaign itu artinya kampanye. Tadi sudah saya jelaskan Pak Jokowi, nggak mungkin dong Pak Jokowi bilang di kita nggak bicara politik praktis ya, tapi maksudnya di sini kita mengkaji secara akademis. Nggak mungkin dong di dalam proses Pilpres Pak Jokowi bilang, ayo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok 2019 pilih Pak Prabowo gitu kan, nggak mungkin. Jadi itu pasti untuk meyakinkan bahwa I'm the best, saya adalah pilihan yang terbaik untuk kamu gitu. Itu bisa dilakukan secara kampanye, secara offline, atau juga campaign sekarang bisa dilakukan secara online gitu ya. Kalau teman-teman yang biasa main Twitter, biasanya paham dengan ini. Teman-teman, sorry banget, di portal harus ada sesuatu yang perlu saya update 5 menit sebelum kelas ditutup. Saya mohon izin minta waktu beberapa menit ya. Bentar. Materi terakhir nih, sebelum masuk ke prinsip, tadi sudah dijelaskan terkait masalah tujuan. Mungkin juga teman-teman bisa mendefinisikan tujuan yang berbeda-beda lagi. Itu boleh ya, namanya juga pendapat. Tidak semua teman-teman tuh harus mengikuti pendapat para ahli. Ahli A dan B pun pasti punya pendapat yang berbeda. Nah, ini tugas yang kedua, teman-teman. Simple sama-sama simple juga. Ada yang pernah melihat campaign #sawitbaik? Ada? Ada? Sawit baik? Anyone yang buka Twitter nggak pernah lihat campaign sawit baik? Belum pernah, Kak. Oke. Well, saya coba ganti deh. Jangan #sawitbaik, tapi saya coba ganti dengan hashtagnya Save Audrey. Ada yang masih ingat dengan fenomena ini? Save Audrey? Masih. Masih ya. Jadi di dalam sebuah fenomena ada anak yang katanya dibully dan disiksa sama teman-teman gengnya, dan nama anak itu namanya Audrey. Jadi waktu itu sempat banyak dukungan dari netizen yang menaikkan tagar Save Audrey, dan pada akhirnya mungkin teman-teman bisa nanti temukan sendiri ya. Jadi silakan #sawitbaik ini nanti bisa diganti dengan #SaveAudrey. Teman-teman silakan untuk diceritakan analisisnya seperti apa. Sekali lagi teman-teman, analisis yang saya minta ini tidak perlu analisis yang komprehensif, yang akademis banget, yang ada kajian teoritikal, tidak. Saya hanya butuh tahu komunikasi teman-teman, skill-nya untuk di pertemuan awal itu seperti apa, daya analisisnya seperti apa ya. Yang pertama tadi terkait masalah Gojek ya di platformnya Billboard tadi. Kemudian yang kedua adalah tagar Save Audrey. Teman-teman silakan untuk bisa di analisis. Well, terakhir terkait masalah prinsip komunikasi, teman-teman, tepat waktu nih kita mudah-mudahan. Ada sekian banyak di bukunya Devito, cuman ada beberapa yang saya take out karena menurut saya itu nggak begitu penting. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya ini penting juga untuk teman-teman tahu gitu ya. Yang pertama, komunikasi itu adalah paket isyarat. Paket isyarat itu contohnya gini, orang yang digambar itu tuh, orang dengan isyarat tertentu, dia pasti akan lebih cenderung lebih meyakinkan ketika dalam proses bargaining gitu ya. Dan isyarat itu juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain gitu. Misalkan, gue pengen ngambek nih sama pacar gue, maka dia menimbulkan isyarat-isyarat yang menyedihkan sehingga dia mau dilihat lebih iba gitu dari pasangannya. Itu bisa. Jadi komunikasi itu tidak hanya berlangsung secara verbal, tetapi juga gabungan antara verbal dan juga non-verbal yang bentuknya tadi isyarat ya. Kemudian komunikasi adalah proses penyesuaian, tadi sudah saya jelaskan bagaimana kalau misalkan orang di bioskop tidak mungkin berbicara selantang ketika misalkan di rumah gitu.
Komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan. Tadi terkait masalah hubungan, contohnya misalkan gini, isi dan hubungan tuh contohnya gini, teman-teman. Teman-teman mungkin tidak bisa menggunakan cara bercandaan yang misalkan kalau teman-teman mungkin sekarang lagi banyak banget ya, saya juga nggak tahu ada fenomena apa, kalau ngeluh di Twitter tuh ada kata-kata ANJIM ya, anjim gitu. Itu mungkin plesetan dari kata-kata yang lebih kasar, tetapi mungkin cara kita berkomunikasi, cara kita untuk bisa making joke, itu tidak bisa diletakkan pada forum yang lebih formal, gitu ya. Karena hubungan kita ketika kita di Twitter adalah kita yakin, oh netizen juga pasti paham kok dengan kata-kata anjim, itu bukan kata-kata yang aneh. Atau kemarin KPAI sempat mengeluarkan edaran melarang kata-kata anjay gitu. Itu kan sebenarnya plesetan dari kata-kata yang sama gitu. Nah, jadi dimensi ini bisa berbeda ketika teman-teman angkat kata itu dan bisa dideliver pada situasi yang berbeda. Nggak mungkin kalian misalkan lagi bercanda sama di forum keluarga gitu ya, tiba-tiba mengeluarkan kata anjay gitu. Itu bisa jadi mungkin, tetapi kayaknya agak wagu gitu ya. Kemudian, komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Ini ada kaitannya dengan komunikasi adalah proses transaksional. Intinya adalah dalam komunikasi itu, misalkan saya komunikasinya dengan Mas atau siapa nih sambil saya hafalkan. Oh, ternyata udah ditutup. Oke. Misalkan saya komunikasi sama Sarah gitu. Saya punya field of experience sendiri, Sarah punya field of experience sendiri. Nah, ketika kita berkomunikasi, contohnya gini, Sarah tadi bilang, Kak, ini room-nya udah kita siapin, silakan Kakak langsung join aja. Itu kan Sarah udah punya field of experience, oh sebelumnya dalam proses PJJ, mahasiswa harus nyiapin link buat dosennya. Gitu. Nah, sedangkan saya punya field of experience sendiri untuk menyiapkan bahan ajar untuk teman-teman. Jadi, dalam proses komunikasi itu ada pertukaran, exchange ya. Jadi si komunikatornya ngasih ke komunikannya satu transaksi, begitu juga ketika dia sudah proses decoding, kemudian encoding, kemudian dibalas, maka ada pertukaran informasi antara si A dan si B yang itu dilihat sebagai sebuah proses transaksional gitu ya. Dosen ngasih istilahnya paparan ke mahasiswa, ada transaksi di sana gitu ya, antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswanya ngasih apa? Ngasih perhatian. Itu juga sebuah transaksi gitu. Kemudian komunikasi itu tidak terhindarkan, sudah saya jelaskan tadi. Apapun itu adalah tools communication gitu ya. Contoh misalkan kayak kalian ngelihat atau foto di air mancur stan, apakah itu bukan bentuk komunikasi? Ketika kalian foto terus ngupload di Instagram, itu bentuk komunikasi juga ya. Jadi ketika sekedar kalian buka story atau kalian buka aplikasi, itu selalu akan ada proses komunikasi dan komunikasi itu tidak terhindarkan. Dan terakhir, komunikasi itu sifatnya tidak reversible. Tadi yang saya kasih contoh terkait dengan pengumuman penempatan gitu. Reaksi atau respon yang teman-teman berikan ketika ada pengumuman penempatan, pastilah didukung dari informasi-informasi yang teman-teman sudah dapatkan, yang sudah teman-teman storage di kepalanya sebelumnya gitu. Oh, dulunya aku tahunya bahwa masuk ke STAN, aku masuknya ke jalur Kementerian Keuangan. Tiba-tiba ada isu bahwa semua nanti di non-Kemenq. Aku marah, aku kaget, aku mau protes. Nah, reaksi itu berbeda dengan teman-teman yang memang awalnya sudah jalurnya non-Kemenq gitu. Jadi dan komunikasi ini sifatnya tidak reversible karena apa yang sudah masuk ke dalam storage-nya kepala kalian itu tidak bisa direset secara seketika. Pasti akan mempengaruhi komunikasi-komunikasi berikutnya, pasti akan mempengaruhi respon yang akan teman-teman berikan kepada lawan bicaranya atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi selanjutnya. That's it. Sudah teman-teman, sudah saya jelaskan semua proses komunikasi mulai dari awal definisi sampai dengan tadi prinsip-prinsipnya sudah saya jelaskan juga. Dan oke, teman-teman, mungkin kalau teman-teman, saya nggak tahu ya bagaimana proses belajar dengan dosen-dosen yang lain, tetapi saya mencoba untuk bisa memberikan contoh-contoh dan penugasan-penugasan yang sifatnya
refreshment atau tidak banyak kaitannya dengan pemerintah. Maksudnya government things gitu. Karena sehari-hari teman-teman saya yakin apalagi jurusan pajak yang tiap hari berkutat dengan PPH, PPN dan lain sebagainya, saya coba refresh dengan mungkin contoh-contoh yang lebih sifatnya enterprise ya, supaya teman-teman juga bisa melihat oh ternyata Starbucks itu nanti akan banyak contoh Starbucks yang saya akan gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dia punya cara atau key message seperti ini, dia cara berkomunikasinya seperti ini. Berbeda dengan let's say katakanlah brand besar lain, katakanlah mobil Audi gitu. Bagaimana mereka bisa merepresentasikan citranya, bagaimana cara mereka untuk bisa jualan produknya, itu nanti akan kita timbulkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Dan teman-teman, to sum up, hari ini ada 2 penugasan. Pertama terkait masalah Gojek tadi, billboard. Yang kedua terkait masalah tagar Save Audrey. Silakan teman-teman gunakan analisisnya. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek di sini. Saya cuma pengen tahu base skill-nya teman-teman seperti apa, dan saya harapkan bisa dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Dan nanti tenggat waktu dan teknisnya akan saya sampaikan ke Sarah besok. Ya. Terima kasih atas atensinya. Mungkin 1 menit terakhir akan saya berikan kesempatan buat teman-teman yang mungkin mau tanya. Silakan. Ada? Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya, minggu depan ya. Kalau tidak ada halangan, akan dilangsungkan di hari dan jam yang sama. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman. Dan teman-teman, saya mudah-mudahan terbuka terhadap kritik dan saran. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya bisa membuat teman-teman lebih nyaman dalam proses belajarnya, silakan japri ke saya. Kalau misalkan teman-teman merasa penugasannya terlalu berat, silahkan japri ke saya, boleh gitu ya. Tetapi saya tidak menerima excuse ketika itu sudah dekat dengan timeline submission ya. Udah batas akhir baru bilang, iya mas kemarin tugasnya berat. Harusnya kamu bilangnya di awal gitu, supaya kita bisa menyesuaikan mungkin tenggat waktunya diperpanjang atau seperti apa gitu ya. Dan teman-teman selama proses pembelajaran, karena kita berada pada zona waktu yang berbeda-beda, teman-teman juga ada yang punya kewajiban sholat atau mungkin ibadah yang lain, dipersilakan selama proses pembelajaran. Kalau ada teman-teman yang pengen, maksudnya mau sholat dulu, katakanlah sholat asar, itu boleh langsung, nggak perlu izin, silakan aja langsung off, nanti bisa gabung lagi. Atau teman-teman kalau misalkan diminta bantuan sama ibunya atau adiknya lagi rewel segala macam, boleh silakan untuk diasuh dulu adiknya, habis itu boleh nanti gabung lagi, tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan yang mendesak, ada satu kegiatan yang memang teman-teman itu harus ikuti dan kelas tidak bisa diikutin dengan metode apapun, misalkan sampai nggak bisa buka handphone, monggo silahkan sampaikan kepada saya, dijapri kepada saya, dan mudah-mudahan kalau misalkan alasannya make sense, teman-teman akan saya tetap berikan presensi yang penuh gitu di daftar hadirnya, ya. Kalau ada masalah, boleh japri ke saya. Kalau ada pertanyaan, boleh japri ke saya. Please, ayo kita sama-sama bangun situasi kelas kita supaya bisa lebih asik, lebih kondusif, dan lebih fleksibel supaya kita nggak kaku-kaku amat ya. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua Kelas dan juga Sarah atas bantuannya. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa buat teman-teman semua. Thank you ya.